Kami dari kelompok 7 beranggotakan. Kenalkan, saya Intan Putri Aulia. Saya Henti Triceisha. Saya hanya Hamelia Arvendi. Saya Kurniawati. Kita akan membahas perlawanan etnis Cina melawan VOC. Simak baik-baik ya. Pembahasan dalam video ini meliputi masa perlawanan etnis Cina melawan VOC pada abad ke-5. Adapun pembahasannya, yang pertama, sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Kedua, pada tahun 1740 terjadinya kebakaran di Batavia. Ketiga, perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya ke Batavia. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Ternyata, kota Batavia juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Cina miskin untuk mengadu nasib di kota ini. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Banyak di antara mereka termasuk golongan miskin. Mereka kemudian menjadi pengemis, bahkan ada yang menjadi pencuri. Sudah barang tentu hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan kota Batavia. Akhirnya VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Untuk membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia, VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina yang tinggal ke Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permission beverages, atau masyarakat sering menyebut dengan surat pas. Apabila tidak memiliki surat izin, maka akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC atau akan dikembalikan ke Cina. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut. Biaya untuk mendapatkan surat izin itu yang resmi 2 ringgit per orang. Tetapi dalam pelaksanaannya, untuk mendapatkan surat izin terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal. Tidak hanya 2 ringgit. Akibatnya banyak yang tidak mampu memiliki surat izin tersebut. VOC bertindak tegas. Orang-orang Cina yang tidak memiliki surat izin bermukim ditangkap. Tetapi mereka banyak yang dapat melarikan diri keluar kota. Mereka kemudian membentuk gerombolan yang mengacaukan keberadaan VOC di Batavia. Etnis Tionghoa di Nusantara telah mendiami pesisir pantai Jawa jauh sebelum kedatangan VOC. Mereka tersebar di berbagai daerah di Nusantara seperti Semarang, Surabaya, dan Sunda Kelapa atau Jakarta sejak masa kerajaan Hindu-Buddha Nusantara. Ketika awal VOC datang di Nusantara, etnis Tionghoa pun menjalin hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik antara VOC dan etnis Tionghoa berubah memanas ketika Johannes Campuigis menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1984 sampai 1691. Campuigis mengeluarkan kebijakan untuk membatasi masuknya orang Tionghoa ke Batavia dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru-Hara 1740 atau 2010, karya Johannes Vermeulen menyebutkan bahwa penyebab terbitnya peraturan pembatasan orang Tionghoa. Hal ini dilakukan karena meningkatnya gerombolan Tionghoa di Batavia yang melakukan tipuan kasar, pencurian, penipuan, dan tindakan kasar lainnya. VOC pada tahun 1727 juga meluangkan beberapa etnis Tionghoa yang dianggap merugikan. Pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia.
VOC menafsirkan peristiwa ini sebagai gerakan orang-orang Cina yang akan melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping, memasuki rumah-rumah orang Cina, dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Fangko atau kemudian dikenal dengan sebutan Ki Panjang. Kemudian di Jawa menjadi Ki Sapanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Peristiwa pemberontakan Batavia pada 1740 menjadi tonggak sejarah etnis Tionghoa hijrah ke kota Semarang. Melalui perjalanan darat, mereka selalu melakukan perlawanan dengan Belanda dari utara ke arah timur. Perlawanan itu di bawah pimpinan Kapitan Nie Hoe Kong, atau lebih dikenal sebagai Kapten Sou Panjang, seorang pendekar silat. Setibanya di Semarang, dia lebih terkenal dengan nama Sing Se Sou Panjang. Kemudian menghimpun berbagai rekan sejawat sesama etnis Tionghoa, yang juga pesilat-pesilat lainnya yang ada di Semarang untuk melawan Belanda. Pesilat-pesilat ini bersama para orang-orang pribumi biasa berlatih di Sobokarti, gedung tempat kesenian dan latihan silat yang kini masih bertahan dan berada di Jalan Dr. Tujipto, Kota Semarang. Di bawah pimpinan Sing Se, etnis Tionghoa sempat mengepung Belanda di Kabupaten Semarang pada tahun 1741. Belanda akhirnya meminta bantuan dari Batavia. Kemudian Belanda mengirimkan pula pasukannya yang berada di luar Jawa, dan akhirnya pada tahun 1743 pemberontakan kaum etnis Tionghoa bersama pribumi dapat ditumpas oleh Belanda. Perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC kemudian menimbulkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, banteng VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Sikap Pakubuwana II yang demikian ini telah menambah panjang barisan orang-orang yang kecewa dan sakit hati di lingkungan keraton. Kondisi ini pula yang telah mendorong VOC kemudian melakukan intervensi politik di lingkungan istana. Dampak-dampak bagi etnis Cina dalam sejarah tersebut adalah 1. Melakukan pembunuhan terhadap etnik Tionghoa yang dianggap memberontak. 2. Menuduh etnik Tionghoa melakukan pembakaran di kota Batavia. 3. Menarik izin etnik Tionghoa untuk berdagang di wilayah Indonesia. 4. Meminta etnik Tionghoa melawan bangsa Indonesia. Chen Huang Erxing Sheng atau Yi Yonggong adalah dua orang pejuang yang dipuja di Juwana, Rembang, dan Lesem. Bersama dengan Raden Panji Margono, ketiganya menjadi pemimpin pemberontakan melawan VOC. Berdasarkan pembahasan perlawanan etnis Cina melawan VOC, dapat disimpulkan bahwa terakhirnya orang-orang Cina berontak dan banyak korban berjatuh dari pihak orang Cina setelah penyerangan banteng VOC di Kartasura pada tahun 1741.